Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cimori, ke-9 Cleo, ke-10 LTJ, ke-11 WIM, ke-12 Unasi, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di 6.250 menguat 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya INDF diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, INDF sudah cukup bagus. Peluang besar nutup gap 6.500-6.600 ya. Di bulan Mei ini semoga nggak ada halangan rintangan lagi ya. Pokoknya lihat ISG aja. Kalau ISG-nya nggak jebol 7.040, 7.000 itu maksimal nggak jebol. INDF akan bertahan di atas 6.000 dan berpeluang swing atas 6.600. Jadi dari harga sekarang itu ada potensi upset sekitaran 200 sampai 350 poin. Jadi masih menarik untuk INDF saat ini. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kalau dilihat dari time frame bulanan, karena hari kemarin itu terakhir perdagangan dan besok kami sudah mulai perdagangan minggu pertama. Wah, harus tembus 6.600 kalau mau aman ya. Titik amannya 6.600. Tembus oke tuh di time frame bulanan ya. Jadi bulan depan kalau dia tembus di Mei, tembus 6.600 tutupannya menarik. Harusnya ada potensi swing atas ya. Cuman kalau ditarik time frame bulanan nih jauh masih ya. 7.200 lah tembus baru sinyal uptrend. Tapi ya cukup oke. Berarti dari harga sekarang nggak nyampe 20% kan. Kalau dia bisa break nanti siap-siap. Tahunan ini uptrend. Neckline-nya 7.200 nih. Double bottom bisa nanti atau pola cup and handle. Ini di time frame monthly atau bulanan ya. Itu lebih noise. Pergerakannya juga lama. Hitungannya nggak bisa dalam waktu 1-2 minggu. Coba kalau ditarik dari time frame weekly-nya. Sideways-nya nah ini kurang oke dibaca ya. Ini masih downtrend nih. Tuh, dia harus kembali menembus 6.600 kalau mau aman. Itu kalau di time frame daily cukup oke. Kalau dia bisa menguji 6.600-nya. Harusnya bisa menguji 6.600. Swing atas untuk INDF. Seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ICBP yang ditutup di 10.875 menguat 1,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ICBP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya ICBP kondisi sekarang waduh sudah cukup tinggi ya. Tapi saat ini cukup tinggi. Nggak tahu nanti ini harga rendah masih bisa aja. Karena berpeluang ICBP semoga nggak ada halangan rintangan. Tahun ini tembus 12.000 ya. Support kuatnya saat ini mestinya ya. Nggak jebol 9.800 10.000 nih nggak jebol lagi. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dilihat support kuatnya ya 9.200, 9.500 itu. Tapi ini sudah kalau menurut saya swing low. Jadi arahnya berpotensi pelan-pelan ke atas. Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame monthly atau bulanan ICBP itu sideways range-nya 10.000 sampai 12.000 berarti 20%. Sekarang dia di tengah-tengah. Karena di harga 10.875 berpeluang ke atas. ISG tembus 7.350, 7.400. ICBP arahnya 12.000. Seperti itu aja untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang menurut saya cukup menarik. Menguat 1,15% ke harga 2.620. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya UNPR sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya UNPR menarik 2.500 support itu bisa dipakai. Ini kelihatannya bagus ya. Nah seperti ini nih udah bisa Bapak Ibu gambar. Sebenarnya udah bisa dianalisa. Bandar detektor memang big distribusi. Tapi nggak masalah. Karena MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross. Dan Bapak Ibu perhatikan ini ada bullish divergent. Harga sahamnya turun MACD-nya naik. Ya bukan bullish divergent. Kalau bullish divergent itu indikatornya turun, harga sahamnya naik. Nah itu bullish divergent. Ini regular divergent. Ya jadi kondisi sekarang kalau dia tembus 2.800-nya minggu depan sinyal uptrend. Ya dan kemungkinan besar swingnya tuh cukup tinggi. Bisa ke 3.600, 4.000. Nah ini trendline downtrendnya akan dipatahkannya nanti. Nah, nih dia sudah di downtrend channelnya nih semenjak Oktober 2023 ya, setahun yang lalu, hampir setahun lah.
Nah, kalau dia tembus break 2800-nya bagus, apalagi laporan keuangannya cukup oke ya, meningkat walaupun nggak meningkat banget, nggak terlalu tinggi signifikan labanya ya, tapi cukup oke. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan sudah ada perlawanan, candlenya hammer, tapi konfirmasinya tembus di time frame daily nih ya, atau weekly lah. Weekly-nya harus tembus 2800 dulu, di atas itu sinyal uptrend. Untuk UNPR paling nggak UNPR tadi 3000 sampai 3400 diujinya, kita lihat ya. Untuk UNPR bahkan tadi berapa 4000 ya, tapi ya nggak usah jauh-jauh, 3200 3400 dulu aja untuk UNPR. Dan harga sekarang lumayan 20%-an potensi upsetnya, tapi kembali lagi disclaimer, menarik nih kalau mau pakai stop loss dulu di 2500. Kalau nggak pakai stop loss ya siap average down. Apakah ini akan terus turun dalam? Ya kita nggak tahu rencana bandar seperti apa. Kalau sekarang ya bisa dikatakan UNPR cukup murah. 2500, di bawah 2500 itu murah. Ya, saatnya lah dia bangkit. Dari puncak peaknya 2018, berarti 6 tahun yang lalu dia turun dalam, hitung ya. Udah 78% ya, udah dalam banget lah. Memang kalau lagi saham turun seperti ini pasti ada aja banyak sentimen yang negatif-negatif keluar ya, memang seperti itu. Nanti kalau dia sudah bangkit, ditarik naik, muncul lagi sentimen. Sekarang ya salah satunya laporan keuangan tuh mulai oke ya. Pasti aja, pokoknya yang penting kalau GCG-nya bagus tuh pasti ada formula mereka untuk mengembangkan lagi perusahaannya, untuk membalikan yang awalnya profitnya kecil-kecil, tipis-tipis, bisa bagus LK-nya itu ya. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Ini menarik diperhatikan 1-2 hari ke depan juga ya, Kamis, Jumat, dan minggu depan. Seperti itu aja untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup 3855, menguat 1,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya HMSP ada akumulasi. Langsung saja ke tadikannya HMSP. Wah, dia balik lagi ya. Kondisi sekarang mudah-mudahan aman. Kapan dia bagi dividennya? Saya belum cek nih. Oh, hari kumdate-nya tuh 2 Mei. Berarti hari Kamis ya. Besok kan libur. Hari ini libur. Jadi kumdate 69 dengan harga sekarang berarti 8%-an. Dividen trap nggak naik. Paling naik setengah. Kalaupun menurut saya 870 itu kecil kemungkinan dia naik besar ya. Jadi malah berpotensi ya naik tipis, habis itu open gap down pas ex-date. Misalnya naik 870, dia turunannya 8%. Ya sekitaran 800 itulah kemungkinan besar di area 800 itu. Nanti setelah ex-date dividen. Tergantung Bapak Ibu, kalau yakin perusahaannya boleh hot dapat dividen nanti average down. Kalau nggak yakin ya cuan bungkus, terserah ya. Untuk MSP seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang turunnya cukup dalam kemarin 4,58% ke harga 18.225. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya GGRM. Nah, ini dia di golden ratio-nya 2618. Langsung saja ke teknikalnya GGRM jebol juga 18.000 ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih, lihat. Broker sama restock bid itu yang jualan LG, XA, NI, DH, JP, AR, RF, IT. Lebih kebanyakan broker-broker yang jarang dipakai retail. Dan yang nampungnya itu 4 atas tuh broker retail. YP, XCP, DCC. Biasanya sih lanjut turun. Ini kemungkinan sih sedikit lagi. Kalau menurut saya sedikit lagi. Kecil kemungkinan kalau ke 16.800. Palingan ya. 17.500. Turunannya paling 3%-an lagi. Kita lihat ya. 17.500 tuh dijaga. Nah, jadi kesempatan tuh kalau Bapak Ibu mau buy on weakness, buy on support, tapi disclaimer ini saham downtrend. Kalau nggak jalan bakal cut loss. Kalau nggak cut loss bakal lama floating loss. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan juga di GGRM itu ada pola descending triangle dan ya turunannya tadi 18.000 sampai 17.500, 17.600 ke situ dulu. Mungkin sangat potensi mantul di area ini bawah 17.500, 18.000. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Ya bisa dimanfaatin lah kalau dikasih 5%-an. Tapi kembali lagi disclaimer. Kalau ISG rebound, ISG tembus 7.350, GGRM pasti rebound juga, nanti percaya aja. Pasti ke trigger dia rebound. Cuman saat ini turun dulu
Ya mungkin 1-2 candle lagi, nggak jauh lagi kok turunannya kalau saya lihat untuk GGRM saat ini. Seperti itu aja untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.400 menguat 1,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya Mayor di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Mayor. Ya ini juga harga nanggung, tapi kita lihat kalau dia rebound Senin menarik ya. Untuk Mayor itu aja belum bisa nih melihat analisa seperti ini, ya perlu konfirmasi antara dia ditembus dulu 2450 atau ya di bawah. Tapi kondisi seperti ini ya Bapak Ibu bisa buy out breakout atau beli harga sekarang, ya tergantung supportnya agak jauh memang kalau beli harga sekarang, atau beli nanti saat dia koreksi kalau dikasih. Tapi kondisi seperti ini kalau menurut saya lebih condong dia bisa rebound ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga dia sideways-nya itu cukup oke ya. Tapi perlu konfirmasi tembus 2.550 lah baru menarik ya. Coba kita lihat. 2450 lah ya, nggak perlu 2.500, 2450 atau 2.500 itulah ya, minimal 2.500 menarik. 2 hari ke depan, Kamis Jumat tembus 2.500, tutup di atas itu menarik. Kemana arahnya? Sangat mungkin 2.700, 2.800. Tapi ini disclaimer. Untuk Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 125. Menguat 3,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Aisyah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya Aisyah. Nah, aman nih kayaknya Aisyah. Volume juga mulai meningkat. Ini Bapak Ibu sudah bisa pakai supportnya. Udah nih balik ke arah. Kalau menurut saya Aisyah balik ke arah dan false breakdown. Ini rejection. Udah ini konfirmasi nih. Target arah 130 138. Itu ya. Menarik untuk Aisyah. Kalau menurut saya sudah terkonfirmasi false breakdown. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Koreksi 4 minggu juga perlu menurun dan ada pembalikan arah. Jadi ini kelihatannya masih sideways dan arahnya 138 140. Kalau dilihat dari time frame bulanan, doji menarik, volume juga lumayan oke. Jadi udah berpotensi. Kalau tembus 141 minggu ke depan, di minggu kedua Mei jauh arahnya ya, 160-an. Itu kita lihat aja nanti. Untuk Aisyah langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.980 menguat 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya Cimori diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya Cimori kalau di time frame bulanan doji ya. Tapi kalau kondisi seperti ini berpeluang masih bisa naik. Sayangnya dia nggak tembus tutup di 5.000. Risknya kecil aja tuh, jebol 4.800, buang mungkin 5%an lah. 4%, 4,5%. Targetnya mana? 5.400, 5.500. 8-10% target profit dan cut lossnya tadi 4,5%. Risk reward 1/2. Tembus 5.000 lagi besok menarik tuh ya. Cimori sangat mungkin minggu depannya tuh 5.400 arah Cimori. Menarik Cimori, sideways-nya juga bagus. Pokoknya kalau sampai tutup di bawah 4.800 buang aja udah untuk Cimori. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 955 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Cleo kondisi sekarang bagus. Ada small akumulasi juga dan berpotensi tertarik. Targetnya mana? Kalau jalan Mei ini 1.000 minimal. Nah, kalau menurut saya psikologis pasar pola seperti ini targetnya 1.000. Cuman ya tergantung Bapak Ibu kalau mau beli harga sekarang bagaimana strateginya, mau stop loss kah di bawah 920? Ya, kalau menurut saya sangat mungkin ke 1.000 dia di Mei. Seperti itu aja untuk Cleo, lebih enggaknya ya kita lihat nanti. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1.860 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya ULTJ ada distribusi tipis. Wah, ini ada netral terus normal akumulasi satu ya. Kondisi sekarang ULTJ aman. Kalau jalan Mei 2.000 minimal arah. Coba lihat dari time frame bulanan. Koreksinya volume biasa aja karena memang 2 minggu libur. Tapi bagus. Ini ada pola rounding bottom. Targetnya nih kalau jalan di time frame monthly ya. Cuman namanya monthly ini perlu waktu. Ya bisa aja 5-6 bulan ke depan. Bisa 2.400 arahnya 2.500. Cuman belum konfirmasi ya. Targetkan aja terdekatnya itu 2.000. Pokoknya kondisi seperti ini nih polanya.
pola inverted head and shoulder. Mestinya nggak jebol 1800 lagi, aman. Swing atas dia, mudah-mudahan mulai besok Kamis sudah rebound. Ya, kita lihat aja. Untuk WLTJ masih menarik, WLTJ di atas 1800. Langsung saja ke selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1160, menguat 2,2%. Kalau di broker semuanya WIM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya WIM. Sempat ke 1200 lebih ya, 1280. Lumayan digas dia profit taking tadi ya. Ya wajar lah karena besok libur juga, dan ya biasanya saham downtrend tuh keseringannya kalau memang belum saatnya naik pasti ada ekor. Kenapa ada ekor? Bandarnya nggak mau cover, dibiarinnya aja terus turun karena ya mungkin retail jualan profit taking ODT fast trade ya. Nanti dia kumpulin lagi di bawah, biasanya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau ciri-ciri gimana sih bandar itu bergerak, bagaimana melihat cara trading scalping, melihat seriuskah naik atau enggak saham-saham lewat bid offer chart, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping ya. Klik link yang ada di deskripsi, link tree itu bisa pilih kelas scalping itu kalau tertarik ya. Jadi seperti itu aja untuk WIM. Kondisi sekarang saya lebih ke wait and see. Kita lihat aja nanti tembus lagi nggak 1200. Kalau dia tembus lagi sih cukup oke tuh. Coba lihat dari time frame bulanan. Buangan volume lumayan besar juga. Padahal sedikit hari perdagangan. Tapi buangan besar berarti turunannya tuh serius. Palingan ya. Kalau menurut saya satu candle lagi. Kalaupun koreksi 1000 itu aja. Habis itu rebound. Pokoknya gini aja untuk WIM. WIM kalau dia bisa tembus 1400. Cukup oke lah, atau minimal 1350 cukup oke, bisa ada swing atas. Itu aja untuk WIM. Wajar WIM turunnya dalam beberapa bulan karena dia juga sempat naik tinggi dalam 6 bulan. Ya wajar kena banting. Itu memang seperti itu market, nggak ada sejarahnya naiknya cepet turunnya lambat-lambat, jarang. Kalau naiknya pelan-pelan pasti turunnya pelan-pelan. Kalau naiknya V-shape yang seperti ini, kalau time frame bulanan pasti ada balasannya. Nah ini contohnya dia naik pelan-pelan ya. Dia naik pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan. Tapi ini lihat, dia naiknya cepat-cepat, bantingannya juga cepat-cepat. Nah itu ya, seperti itu memang. Yang penting kita tuh punya trading plan lah kalau mau beli WIM. Gitu aja untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada nasi yang ditutup di harga 77 menguat 1,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya nasi ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya nasi. Waduh, nasi di pucuk-pucuk harum ya. Saya ada perhatikan nasi juga hari Senin trading cepat, beli di 76, jualan di 79.80. Bis itu nggak beli lagi ya, takut karena ya kelihatan bid offernya agak rawan. Ya udah, ternyata hari Selasa rebound lagi. Tapi ya itu nggak kemana-mana nih. Bahayanya takutnya tiba-tiba dibuang. Apalagi sudah 3 kali gagal tutup di atas EMA 200-nya di atas 77. Jadi lebih ke wait and see saat ini. Kalau mau trading scalping harus lihat saat market berjalan besok Kamis. Itu melihat bid offer, chart seperti apa. Kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa di kelas scalping ya, dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu biar bisa cepat mandiri. Setiap market saya juga ada beberapa kasih info saham lewat bid offer yang Bapak Ibu bisa analisa. Nanti saya berikan analisa dan Bapak Ibu bisa belajar dan menguasai dan bisa entry sama-sama. Kalau tertarik klik link yang ada di deskripsi, link tree, pilih kelas scalping. Seperti itu aja untuk nasi. Saat ini lebih ke wait and see. Kalau yang punya bawah pasang trailing stop aja. Gitu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Hoki yang ditutup di harga 147 menguat 0,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Hoki di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Hoki belum tembus 155, belum menarik. Atau 150, minimal 150, 152. Kita lihat Kamis besok dan Jumat. Kalau tembus tutup di atas 150, menarik menurut saya minggu depan. Ya kita lihat aja besok. Kalau dilihat time frame weekly-nya, wah koreksi 2 bulan dengan volume makin kecil. Tapi konfirmasinya tembus dulu 150, 155. Tembus aman. Tapi kalaupun koreksi menurut saya satu candle lagi bulanan ya ke 130-an itu aja maksimal. Tapi lebih bagus kalau bisa time frame bulanan. Bulan ini menutup penuh candle bulan sebelumnya ini. Bulan April. Kalau dia sampai bisa tutup di atas 170.
bulan Mei besok menarik. Untuk tren jangka pendeknya tembus 150 menarik. Bisa buy on breakout. Kalau beli sekarang boleh nggak ya? Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Nggak salah kok beli sekarang juga bisa. Beli buy on breakout nanti bisa. Atau beli nanti disupport kalau dia ke 130 bisa. Dan setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.